habis puasa. Lanjut lagu kedua apa ya Mas ya? Sing joget lo Mas Tiar, lagu apa ya? Oh santri pekok, santri pekok, santri pekok. Ayo Mas. Seberapa? Gendut deno santri lulusan pondok. Koyo santri masuk ya gak resik-resik iki lho. Iki lho mbok resik-resik ya jendelane, lawange, kursine, lapus itu tok kene-kene. Lho kan hati kita juga harus bersih, makanya aku ya resik-resik iki lho. Ya Indah, mesti hati bersih gak kayak kemucing resiknya Indah. Masa gak hati iki? Ya enggak dong. Alah, soalnya kan kalau udah hari raya gini kan rumah harus bersih, hati harus bersih. Apalagi habis ini tuh mau ada tamu penting Mbak Bintari. Siapa itu? Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Ini nanti itu ada Prof Jojo sama Nyonya. Itu luar biasa. Iya, makanya kayak aku tuh ya sudah excited terus ini nanti wes mbakku tuh ya sudah suruh bikin minum yang enak gitu loh, seger-seger. Bersih-bersihnya cuman karena mau ada Prof Jojo. Oh enggak ya. Ya jadi buka maksudku kartunya. Ya wes disapa dulu tuh aduh ribet tenggo kemucing barang. Wes ayo ta. Wes ngoco sik. Nah temenan. Wes disapa dulu. Wes ayo temenan? Iya temenan. Oh ya wes oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Masya Allah tabarakallah, luar biasa kembali di Tamu Maghrib Ngabuburit Asik. Kasih tepuk tangan dulu dong. Nah ini ya. Tamunya Indah hari ini rame banget karena kan sudah hari raya, jadi sudah senang-senang, unjung-unjung gitu loh silaturahmi. Karena emang sore hari ini juga Indah tuh pengen bahas mudik tanpa konflik antara rindu, regulasi dan realita. Aduh seru banget loh ya. Seru ya? Sampai dibawa ke regulasi. Seru ya? Seru gak? Seru. Iya seru, makanya nanti ini aku akan undang juga ada Prof Jojo, ada Bu Neneng. Itu nanti kita akan bahas kira-kira gimana sih kalau misalnya mudik itu biar tanpa konflik. Makanya nanti aku juga mau lanjut bersih-bersih dulu biar pokoknya rumahnya nyaman, aman, tentram gitu. Iya, wis ayo undang aja wis bersih kabeh kok Indah. Masa. Tapi minumku tadi belum tak bilang, wis diundang ta ya. Tapi kayaknya belum sampai ini. Minumnya belum sampai. Iya, bukan tamunya itu masih dari sampai. Singapura kayaknya. Minumnya iki yo beli di mana sih sakjane? Oh iya ya. Yap. Aduh, belum tak bilangin Mbakku. Tak suruh bikin saya tadi. Coba itu tamunya suruh Sherlock sampai mana, Prof? Oh iya, Lek tadi katanya masih sekitar sini gitu. Udah deket-deket sini. Udah deket-deket sini. Deket TV 9. Iya, cuman aku nih juga masih mau nyiapin. Kira-kira nanti biar bersih, biar enak dipandang gitu loh. Jadi jangan-jangan mampir bungkul sih. Oh ya enggak kan? Mampir makan sih. Enggak ya. Aduh. Nah ini supaya jamaah Tabu Maghrib ini biar nggak penasaran ya. Jangan sampai nanti ganti-ganti channel karena kita tuh akan ngobrolin kira-kira mudik yang tanpa konflik tuh gimana. Karena sampean sendiri kalau mudik kan pasti stres di jalan itu macet bener. Terus habis itu entah amunisi sudah cukup apa enggak. Anak rewel di mobil. Itu nanti kita akan bahas sama Prof Jojo dan Bu Neneng. Makanya jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabu Maghrib Ngabuburit Asik. Yes, bersih-bersih dulu. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Bersujud
lagi di Tabu Maghrib Ngabuburit Asik. Masya Allah, luar biasa sekali Mbak Bintari, Mas Tiar. Ini tamuku udah ada di depan loh. Habis ini mau aku undang. Penasaran kan? Penasaran kan gimana obrolan kita terkait dengan mudik tanpa konflik antara rindu, regulasi, dan realita. Udah penasaran? Jamaah Tabu Maghrib penasaran? Langsung saja akan Indah undang Profesor Dr. Suparto Wijoyo SHM HUM selaku Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga dan Ibu Neneng Sri Mulyania Rahman. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Masya Allah. Ya Allah, assalamualaikum. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah, untuk Silakan itu di tengah. bisa silaturahmi. Silakan. Iya, Kan alhamdulillah. silaturahmi tandanya sih Sehat, senang, bahagia. Wah, luar biasa ini. Sejahtera sentosa. Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Prof Jojo, Bu Neneng sudah mampir ya hari raya ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Wah, ini habis dari Masya mana Prof Allah. Jojo, Bu Neneng ini tadi? Alhamdulillah, perjalanan biasa kalau dari melingkar Jawa. Nah, ini melingkar Jawa. Melingkar ya, ke sana kemari. melingkar Jawa dari Surabaya, Lamongan. Lanjut Tuban, Oh. lanjut Rembang. Waduh. Ya toh, Masih lanjut lanjut Semarang. lagi, lanjut lagi. Sampai lanjut Kali Pekalongan. mendayung 2-3 terlampau. Begitu biasanya kita Sampai silaturahmi. Bandung, dari Bandung muter. Dari Tasik ke Tasikmalaya, kemudian sambungnya ke Ngayogyakarta, nginep di Jogja, kemudian balik lagi Surabaya. Riyo tetap muter ya. Tetap kesini lagi ya, karena emang waduh, saya sudah Gitu. menantikan gitu loh. Kalau misalnya mudik biar bisa kumpul sama sanak saudara, Iya, bisa sama iya, Prof iya. Jojo, sama Bu Neneng ini. Tapi kalau misalnya kita kan sudah bahagia nih, bisa mudik ke sana kemari dengan hati yang tentram, aman, damai gitu. Ada juga itu loh teman-temannya Indah yang kadang itu maksain. Kalau misalnya aduh Mas sampai pinjem-pinjem ya, mohon maaf. Terus habis Apalagi itu ikut ojol. iya, itu sampai Sampai ikut-ikut, segitunya ya. kayak gitu. Gimana ya solusinya biar mereka ini tetap rindunya itu terlampiaskan gitu. Nah, itu kan urusan rindu, urusan Iya. ibu-ibu. Iya, ibu-ibu, Ah, perempuan ibu-ibu. masalahnya. Memang rindu itu berat kok. Ya, rindu itu berat ya. Gimana Bu Neneng? Kalau saya sih tentu saja melihat situasi kondisinya ya. Dulu saya pernah tidak mudik sama 2 tahun ya. Oh, Ya, Saya- karena waktu COVID. Covid. Memang itu rindu yang serindu-rindunya Iya. ya. Jadi rindu itu nggak hanya Dilan ternyata ya, berat gitu. Nah, ternyata kita bisa kok menahan diri untuk itu, dan memang situasi kondisinya memang tidak memungkinkan juga untuk itu. Karena memang ada COVID. Tapi sekarang misalnya kondisinya udah baik-baik saja nih, tapi kita tidak memungkinkan untuk silaturahmi mudik gitu. Betul. Jangan sampai diada-adain gitu. Yang penting Tapi kan saat ya, saat itu Bunda kan ingat, saat itu kita buat lebaran digital. Jadi waktu ya Idul tetap Fitri silaturahminya nyambung. digital, kita buat grup Zoom-nya, kita edarkan ke Iya. keluarga, semua saling menyapa. Oh. Ya sekarang kan zaman gitu. era digital ya, nggak pulang misalkan karena keterbatasan ekonomi kan bisa video call gitu kan. Mungkin saudara kita juga harus lebih memahami bagaimana situasi kondisi kita. iya. Jangan sampai kayak tadi Mbak Indah bilang sampai dipaksain. pinjem segala macam, ya Tuh, jangan iya, lah. karena jadinya nombok gitu loh. Iya, Kan lebaran kasihan bukan ya. untuk berhutang. Iya, iya, oh, kayak gitu. Terus Gitu ya. ini Indah penasaran gimana sih persiapan dari keluarganya Prof Jojo sendiri kalau misalnya mau mudik. Kan kadang itu ada peraturan-peraturan di lalu lintas yang Iya. harus kita patuhi. Iya, iya. Terus atau dari dalam keluarga itu ada briefing keluarga dulu atau gimana, Prof? Oh ya, harus taat aturan nomor 1. Namanya saja kan keluarganya orang fakultas hukum. Nah, itu jadi harus taat hukum ini. Taat hukum, Jangan sampai ya. melanggar. Iya. Ikuti mulai dari driver, anak, istri, semua taati aturan lalu lintas. Ini saja kan berarti acara kita membantu Polri untuk tertib berlalu lintas. Iya. Kedua, kami persiapan, biasanya 1 bulan itu penuh persiapan. Oh, Mulai- jangan 1 bulan malah ya. Setahunnya malah disiapkan. Betul. Untuk sangunya 1 tahun, setahun. Iya kan harus nabung dulu, jangan sampai tadi kayak Mbak iya, Indah betul, Jangan nabung gitu. ya. Iya, jadi rumusnya setiap pendapatan di kami itu pasti kami alokasikan 10% untuk persiapan begini ini. Oh, Iya. Jadi untuk itu waktu lebaran itu gak kupu balas. Karena ada manajemen keuangan oleh istri saya ini. Istri saya ini kan
Pokoknya urusan duit itu pinter. Nyonya pinter sekali ini. Jadi, jadi itu ditabung semua sehingga dibuka pada waktu Lebaran dan itu untuk berbagi ke seluruh keluarga dan seolah-olah kok cekelan duit padahal nabungnya setahun. Iya, jadi setiap pendapatan kasihkan 2,5% sampai 10% itu memang ada urusan zakatnya, ada nggak mengganggu yang lain-lain gitu. Berapapun harus dicatat ya untuk jamaah tabung maghrib. Kalau misalnya ngerasa kok kemarin kayak aduh THR kurang kalau untuk mudik, ternyata salah satu tipsnya yaitu kita nabungnya ya jauh-jauh hari setahun. Jadi mulai satu Syawal bongkar. Oh kayak gitu. Jadi mulai satu Syawal mulai lagi nabung di Syawal ini. Oh iya berarti mulai bulan depan ini ya. Mulai sekarang kayaknya ya. Mulai satu Syawal ini udah mulai langsung dimulai nabung sedikit-sedikit dulu, nanti lama-lama juga akan cukup kok. Kalau misalnya setahun nabungnya. Kami ada skema memotong ke perbankan itu kita sudah beritahu. Setiap yang masuk tolong otomatis potong sekian masuk rekening ini untuk keperluan kita, mulai sedekah, mulai zakat, mulai infak, mulai ono dulur, ono konco, ono bolos yang pas dolin. Nah, itu ditata seperti itu. Dan akhir hidup selalu ada kebutuhan yang tak terduga. Iya, kebutuhannya. Dana-dana darurat gitu ya. Itu. Nah, pentingnya di situ, nggak hanya untuk kok sudah pinter ngerti dana darurat rumah tangga apa ini dapat keluarga itu ya. Jadi sudah siap. Belajar dari nenek ini cara ngatur keuangannya gimana biar lancar ini. Tapi ya kalau misalnya kita ngelihat realita yang sekarang, Prof Jojo, Bu Neneng, mudik itu kayak jadi suatu kewajiban. Padahal tradisi. Iya, sudah kayak kalau nggak mudik berarti udah dikasih suuzon nih sama orang-orang. Wah, paling nggak ada duitnya atau mungkin kenapa. Nah, itu membuat stigma di masyarakat kalau kita nggak mudik itu rasanya kayak jadi sungkan gitu. Padahal kan mudik itu harus melihat kondisi kita. Mungkin dari Bu Neneng ada pengalaman teman-teman yang serupa seperti itu gimana ya supaya menghilangkan stigma itu juga kayak gitu. Kalau keadaan nggak memungkinkan tapi harus dipaksa kan? Kasihan. Iya. Ya kembali lagi sih ke prinsip hidup kita ya. Harus apa yang bukan maunya kita gitu, tapi apa maunya Allah gitu kan. Kalau saya kembali lagi begitu. Kalau pada saat ini Allah maunya kita ini ya nggak kemana-mana gitu karena situasi berarti Allah punya sesuatu hikmah gitu di balik itu. Dan kita ada keterbukaan juga sih dengan keluarga. Yang penting itu. Jadi tidak ada suudon tadi itu. Jadi yang penting kita sampaikan apa adanya. Betul. Gitu. Kalau memang keadaannya memang nggak bisa dipaksa daripada kalau kita maksain. Betul. Ya Bu. Tapi rasanya memang udah tradisi ya di Indonesia mudik itu ya memang dan sulit ya untuk dihilangkan. Perspektifnya mudik itu banyak. Jadi perspektifnya kan bagus. Urusan negara sampai turut tangan. Coba mudik itu gerakan kolosal. Inilah satu ajaran Islam yang dahsyat. Mudilah bahasa kita dari orang mudik terus itu mudik. Balik neng besok. Nah, tapi dari sudut pandang agama kan silaturahim. Nah, karena silaturahim itu dianjurkan dalam agama, sunnah kan gitu ya. Tapi kalau dipaksakan tidak boleh. Sesuatu yang sunnah kok ini ya. Tetapi silaturahmi ini bagus, gerakan ekonomi ada, untuk itu ada rest area, ono nggawa oleh-oleh kan gak mungkin kita ketemu gak bawa oleh-oleh. Berarti ekonominya jalan, silaturahmi tersambung, saling menyapanya ada. Jadi ini ibadah yang luar biasa dalam Islam. Khusus siapa mana kita yang kaum Nahdliyin, Nahdlatul Ulama menggerakkan ini semua. Untuk itu TV-nya saja kan TV 9 ini Nusantara. Sebagai satu gerakan Nusantara untuk bersilaturahmi gitu ya. Gitu. Apa yang enggak bergerak ekonomi? Wis lah katakanlah harga saham anjlok hari ini gitu ya. Tapi silaturahmi meningkat. Katakanlah ada efisiensi, tapi sedekah nggak berkurang toh. Gitu. Jadi tetap Allah sudah memberikan rezekinya masing-masing ya. Gitulah ya. Sebenarnya banyak sekali ini ya yang bisa kita ambil dari bersilaturahmi dan itu. Kondisi antropologinya bahwa kota itu ternyata kota itu hanya tempat persinggahan. Yang abadi di desanya karena apa? Ini saja istri saya ya sama anak-anak kalau sampai nggak mudik ya mungkin turunnya aku disingkuri.
Misalnya, karena apa? Betapa penting tetap kembali ke tanah kelahiran. Jadi itulah bahwa mudik itu adalah jalan kerinduan. Oh, jalan kerinduan. Pas itu kebetulan tadi. di luar provinsi Jawa Barat. Tapi kalau yang deket-deket sini mah ya alhamdulillah berarti nggak jauh-jauh mudiknya ya. Yang penting silaturahminya kan ke orang tua gitu kan. Mbak Ina di mana orang tua kan masih di sini Oh tuh. iya, masih di Ya Surabaya. enak alhamdulillah. Iya. Ntar kalau udah nikah ya harus menyesuaikan itu. Menyesuaikan. Oh, kalau misalnya Prof Jojo sama Bu Neneng biasanya ke rumah siapa dulu ini? Ya ke Mbah sini dulu yang ke Lamongan. Lamongan, ke Sama. untung istri saya itu langsung tahu gini, wis kau main anu aja, Mbah dulu. Mbah itu manggilkan anak untuk orang tua kan Iya. gitu. Jadi ikut ke rumah suami dulu, kemudian ke rumah istri itu. Tapi pinter itu tandanya gini, wis lo, tak antar ke rumah aslinya lo ya, masa aku gak diterno kan ngono ta. Iya. Ya berbagai macam alasan lah Mbak Ida. Banyak lah. Tapi tentunya itu hal yang baik ya untuk silaturahmi. Intinya itu tujuannya. Dan Oke. setiap perjalanan, setiap kota selama ini itu, insya Allah, di mana ada kota terlintasi, mampir saya itu senangnya. Mampir. Iya, Apakah jadi kita itu nikmati. ziarah ke wali, Iya. atau ke kolega, ke sahabat. Jadi mudik itu nggak hanya sekedar mudik kita Langsung itu, satu tujuan. iya. Jadi kita juga Niat, silaturahmi kadang ke koleganya bapak ya, terus kita silaturahmi ke tempat yang lainnya juga. Begitupun pulangnya gitu. Jadi tadi saya bilang sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. kayak Jadi gitu intinya yang dimaksud. silaturahmi. Jadi langsung banyak sekali. Iya, ya. jadi Kayaknya, kita menikmati banget dengan segala kemacetannya segala macam ya udah. Jadi berasa banget gitu punya kampung. Iya, jangan-jangan ya Bu Neneng punya list. Betul. Habis ini rute ini 1 2 3 4 Oh 5. iya, Waktu berangkat ada. Pulang Belum. ada juga ya. Iya, pasti Ada. begitu. Untuk itu berangkatnya Pantura, pulangnya Selatan. Oh, jadi biar Kita nggak lewat melingkar. jalan yang sama sekalian Gitu. muter. Wah, ini Dan yang definisi muter. penting juga asupan-asupan energinya ada. Nanti anu kok krunya ini kami kasih tip minuman sehat kamu. Oh, Wah, gitu. ada. Untuk menjaga imunitasnya. Itu ya, Kayak tetap terjaga. Nah, itu saya terima kasih banyak. Waktu itu saya sempet tipes ya, gejala Oh tipes ya? katanya. Ini nggak ngomong. Minum itu waktu itu. Iya, nggak pakai Beberapa disebut bulan lalu. karena belum bayar iklan. Iya, kan terus habis itu setelah diminum wah langsung wah ini nanti kalau misalnya yang penasaran nggak boleh sampai skip ya. Alhamdulillah. Tapi yang menariknya Iya. rewel nggak? Nggak, Bisa diajak alhamdulillah. kemana-mana. Gimana itu cara Tapi untuk ngasih tahu? kita gini, itu anak saya kan ada kembali. itu. Iya. Itu ada sampai mulai usia 3 bulan pernah. Kami ini mudik 3 bulan. Otomatis anak umur 3 bulan roto-roto dikira rewel. Perlengkapan perangnya tuh. Nah, perlengkapannya Tahu sendiri, lengkap, lengkap. solawatnya jangan lupa. Nah, Jadi di kendaraan perjalanan itu diisi juga dengan mendengarkan. bersolawat. Insya Allah siapa sih yang dengarkan Al-Quran dan solawat Nabi gak anteng wong arek ya anteng kok gitu. Iya, dari kajian-kajian YouTube kan sekarang banyak Iya. tuh. Jadi kita nikmati banget. Nggak boring, nggak capek. Jadi persiapan tempur oleh Bu Neneng udah disiapin ya segala macamnya. Cemilan lengkap. Perintilan, Iya. cemilan oh yang mana favorit? Apa biar nggak ketinggalan nih, biar anak-anak nggak rewel. Biasanya dibawain jajan apa? Oh iya, yang snack-snack kayak gitu, yang Manis-manis, asin-asin buat nyemil. Yang jelas nyemil kurma gitu ada ya. lah, madu ada gitu. Astagfirullahaladzim, Indah sampai lupa ini Iya, sampai belum ini kan lebaran, nggak ada dikasih minum, suguhan. ya Allah. Mbak Jum. Oh, ini sudah saya siapin minuman yang Oh, iya. spesial kok ya. Alhamdulillah. Inilah Sejak tadi berkahnya itu. silaturahmi ini ya. Ini baru mendarat dari tanah Sunda loh, ke Surabaya, kalau Makasih ya, suguhan. Mbak. Ini sampai. Asik. Makasih ya. Silakan. Nah, ini sudah saya siapin ini. Mantap. Kemarin saya lengkapin Kok semua sih. lebaran temenan tapi kayak ngombe tok ya. Iya benar kue-kuenya ada ya. Kak ngerti karena perjalanan dari jauh. Iya. Ini tadi mendarat Malah kan kan Bandung, harusnya kita Jogja, yang bawa dari Jogja Medion. Dari Medion sini, langsung silaturahmi nang omahe Indah rek ngono. Iya, wah ini ya. Kayaknya obrolannya semakin menarik. Maka dari itu jamaah tabung maghrib jangan sampai ganti channel karena kita masih akan ada lagi setelah yang satu ini. Tetap di tabung maghrib, ngabuburit, asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di tabung
selalu kau berikan semua kebesaranmu Tuhan. Kembali lagi di Tamu Maghrib Ngabuburit Asik. Wah, ini ya sebentar Prof Jojo, Bu Neneng. Nah, yang ya, mudik ya, kan nggak ya. cuman kita di sini dari Asma Entertainment, Mbak Bintari, Mas Tiar. Oh, Mudik juga mudik. nggak? Mudik, Mudik ya, alhamdulillah. mudik. Ngerasain macet nggak di jalan? Macet banget apa macet aja ketimbang tahun kemarin? Macet aja, kayaknya lebih berkurang ya macetnya. Oh gitu. Tahun-tahun lalu tuh. Pakai kendaraan sendiri? Ya, pakai mobil. Oh, pakai mobil. Berapa keluarganya ini? Anggota keluarganya? 4. Oh, nggak terlalu banyak ya. Ngaturnya Oh, masih aman. Kalau Mbak Bintari gimana? Ngerasain macet juga nggak? Enggak, alhamdulillah. Oh. Aku kalau mudik kan H+1. Berangkatnya habis subuhan, ngetol ke Jombang 1 jam udah nyampe. Iya, deket. Ini ada Tapi tips ya. Jawa Jadi Timur. langsung pagi-pagi kayaknya mandinya dari jam 3 ya. Siap-siap make up aja dari jam 1 ya. Persiapan terus habis itu nanti berangkatnya subuh-subuh ya. Habis sholat subuh langsung berangkat. Berapa anggota keluarganya? Aku ada berenam sama orang tua juga. Oh, berenam. Ini lumayan lebih 2 kali lipat dari yang tadi. Oh, iya, iya. Baliknya mungkin ya yang macet ya karena Oh, semuanya baliknya. harus balik. Iya, semua. betul. Oh, arus mudik. Harus 4 biasanya. Ada arus balik. Nah, ini makasih ya Mbak Bintari, Mas Tiar. Nah, ini. Ya. Kalau ngomong-ngomong Kalau soal entertain mudik, gitu kan enak, kena macet langsung nyanyi dewe. kok macet langsung sayang Gitu langsung Tiba-tiba main-main musik nyaweran. dewe. Wah, di iya. jalan sambil Bisa ngomong jadi. macet. Macet pulang Oh, kayaknya. tambah untung. Tambah untung di Bisa rest ditiru. area. Bisa ditiru, kayaknya saya juga gitu besoknya. Tapi Di Prof rest- Jojo, iya, iya, ngomong-ngomong iya. soal mudik kan ada arus mudik, arus balik. Kadang pemerintahnya juga kewalahan Iya. ya untuk mengatur. Tapi sebenarnya kan sudah disiapin pos-posnya. kita Tapi kan- kadang kita nih nggak tahu itu pos apa. Terus Dikira pos kamling. iya, atau kok tiba-tiba ada ini apa gitu. Kadang kita juga Iya, bingung itu iya. sebenarnya apa. Terus mungkin ada tips juga dari Prof Jojo untuk pemerintah atau Alhamdulillah polisi-polisi sih mengatur. pemirsa, selama ini saya mudik itu lancar. Cuma karena tahun ini itu harus segera silaturahmi ke Enda, jadi programnya itu jadi agak berubah dikit. Biasanya kami itu kan ikut negara. Setiap hari raya kan ikut negara. Oh, libur misalnya kalau dulu kita ini berangkatnya yang kemarin ini kan yang kemarin itu kita berangkat tanggal 29. Berangkatnya habis sama dengan yang ke Jombang saja itu. Habis sholat subuh, berangkat. Insya Allah itu pertimbangan kami sekeluarga biasanya mudik itu. Tatkala orang banyak ke timur, kami ke barat. Coba. Sehingga jalan ke barat itu mesti Melawan ada arus. rengang. Pilih rengang. Gitu. Nah, baliknya sama gitu. Tatkala orang sibuk balik ke barat, kami ke timur. Jadi ke timurnya itu iya. selama ini agak longgar selama ini perjalanan itu, sehingga kami kalau ada macet sedikit di sebuah kota saya kontak Di teman. beberapa titik aja. Kontak teman, di mana posisi di rumah ini? Apa itu di Kudus, apa itu nanti itu di Jogja? Oh, ini agak macet, Cak. Oke, saya mampir ke rumahmu sekalian silaturahmi. Jadi tidak ada ruang yang kita tidak sambung dimanapun di daerah. Itulah. Jadi kalau teman-teman mau mudik itu gak usah ngebut-ngebut. Yang penting bukan kecepatan tapi keselamatan. Nah, karena keselamatan maka silaturahmi setiap kampung kan ada, setiap kabupaten Iya. kan bisa dikontak itu. Temen Mojokerto, belok Mojokerto. Di Tuban, ziarah Kanjeng Sunan Bonang. Nek kata ziarah ini kan kata NU nih ngono maksudnya. Ya, nah, jadi begitu. Dan semua aparat hukum juga bisa disapa. Pos-pos pemantau keamanan kita ucapkan terima kasih, dan jangan lupa kalau bawa minuman sehat itu pas aparatnya mau nyemprit-nyemprit, Pak biar tambah sehat, ini saya bagi, tambah didulukan gitu. Dulu maju dulu. Nah, intinya berbagi itu menyelamatkan. Karena pinternya Nyonya, biasanya kami kan dua rombongan kan dua kendaraan. Jadi kendaraan agak longgar, agak konvoi gitu, saling membersamai. Tapi yang penting konsumsi penuh terus. Nah, di kendaraan Amunisi ya? itu amunisinya penuh terus gitu loh. Nah, caranya gimana untuk itu dibagi-bagi,
kita saling mengingatkan kalau driver, sopir gantian boleh, tapi kalau agak lelah istirahat. Jadi jenengan ini kan silaturahmi untuk kabar gembira, bukan untuk kabar duka. Maka tetap waspada, transportasi dijaga, kecepatan dijaga, lelah dikit, ngantuk, sudah ada tanda-tanda badan orang ngantuk itu tandanya badan ini memberi sinyal untuk istirahat. Jangan ngantuk gini, sudah toko Mojokerto ini kayak temen kita tadi itu langsung ke Maunan Jombang kan sudah deket itu, wis ngantuknya ditahan, nggak boleh gitu, tetap ke rest area atau kalau sepedaan mampir ning warung-warung kuno istirahat. Kan pos pemantauan banyak toh, istirahat. Jadi jangan, oh ini sudah Mojokerto mau ke Surabaya tadi itu. Deket, gitu, saya kan ngontak Indah itu, mau ke silaturahmi sini ini sebelum pulang loh ini. Kita balik dari Mojokerto itu sudah bilang, nanti karena ini kami lelah istirahat dulu. Jadi tidak boleh keburu-buru meskipun sudah ke Surabaya. Jadi karena menyangkut keselamatan. Gitu. Nek gak ngono gak manut ngono. Terus langsung dicuweki karo dicubit gini karo waya istirahat. Istirahat dulu. Wah, selalu update juga. Update berita. Update berita gitu ya karena dari kan selalu mobil. ada dari kan ada link-linknya yang bisa diatur. Iya, jadi kita pantau mana sih titik-titik yang macet gitu kita hindari. Karena Indah dari TV 9 kan ngabari juga tuh, ada rute-rute makanya tadi perjalanan. saya pengen tahu loh, sudah sampai di mana? Oh, sudah dekat, tapi mau ngandok dulu sebentar, istirahat dulu gitu ya. Bentar. Daripada toh kamu juga masih buatkan bikinan minuman. ternyata udah disiapkan. Udah, alhamdulillah. Ibu Neneng, saya dari tadi penasaran. Prof Jojo dari tadi kan mention amunisi. Saya pengen intip gimana sih rahasia dari Bu Neneng sendiri untuk menyiapkan biar keluarga ini aman, tentram dari berangkat sampai nyampe sampai pulang lagi amunisinya lengkap. Ini apa saja yang harus kita siapin? Apakah termasuk obat-obatan atau sangat atau itu gimana? yang utama itu ya obat-obatan itu. Oh, itu yang utama. Karena kan ya di perjalanan kita kan tidak tahu ya apa yang terjadi. Kadang-kadang dari rumah sehat, segar bugar, ternyata di perjalanan yang inilah yang itu. Nah, itu untuk mencegahnya kita punya amunisi selain makanan, juga vitamin-vitamin, herbal-herbal, obat-obat yang itu. Dan alhamdulillah semuanya terkendali ya. Baik dari asupan minumannya agar kita sehat. Kebetulan kan saya juga punya produk tuh yang untuk daya tahan tubuh, imunitas kita agar terjaga sehat. Itu tidak lupa, selalu dibawa kemanapun, apalagi ini mudik gitu ya, yang jangkauannya agak panjang juga, terus kita juga tidak sehari dua hari, bahkan kalau dihitung sampai seminggu ya Mas sepekan, ya, berangkat Sabtu pulang Sabtu lagi. Jadi perjalanan itu selain kita nikmati, ya juga ya insya Allah lah dengan adanya amunisi minuman herbal, dengan yang lain-lainnya juga selalu ada di dalam mobil, anak-anak enjoy. Amunisi selain amunisi makanan, hati juga rohani. Jadi tilawahnya di kendaraan kan, tilawahnya di setel. Lengkap sudah lah. Terus apa yang Rasulullah suka konsumsi? Apakah itu kurma? Kurma itu macam-macam loh ya. Bentuknya apakah itu madu? Itu kita bawa. Kemudian buah-buahan kita boleh bawa itu. Boleh apa enggak ini sampai kita keep dulu biar jamaah tabung maghrib ini harus mantengin apa sih gitu. Dia sampai aduh mana kok nggak di-spill lah. Ditonton sampai akhir ini ya tabung maghrib ini. Tapi ngomong-ngomong soal amunisi, terus ada persiapan kendaraan dan segala macam, anak-anak yang juga ikut senang dengan mudiknya orang tua, pasti nggak lepas dari peran orang tua. Nah, ini saya pengen tahu gimana sih antara dari Bu Neneng atau mungkin dari Prof Jojo memberikan arahan atau pengertian ke anak-anak. Mungkin kan kadang lagi nggak mood atau kan kadang juga jenuh di jalan sepekan harus riwa-riwi kok. Mungkin mereka pernah tanya, kenapa sih mah? Pak kok kita harus kayak gini? Aduh kok macet? Ada insiden-insiden dari seorang ibu dulu ini gimana untuk handle itu? Iya, tentunya harus dua kata sih, sabar dan syukur. Diingetin ya. Iya, harus bersabar karena kita ini memang perjalanan yang tidak
sedikit tidak pendek gitu perjalanan yang jauh. Jadi kita harus prepare sebelumnya, baik itu kesehatan diri juga kesabaran. Maka supaya kita terjaga hatinya, sabarnya, otomatis harus mendengarkan sesuatu. Oh, gitu biar gak boring gitu. Ada yang dilihat juga, gitu, iya. yang dilihat di TV mobil juga kan yang kajian-kajian, dimana itu memotivasi kita juga mengupgrade diri bahkan dan ngaji-ngajinya juga. Bahkan lantunan-lantunan dari anak saya sendiri kalau ngaji ya di mobil kayak gitu. Jadi insya Allah lah setiap kita waktunya sholat dia berhenti Mbak gitu untuk supaya rest dulu deh. Oh ini nampaknya Allah sudah mengingat Ya, ayo ini istirahat dulu, gitu. Di satu tempat. Jadi kita mengenal juga sih tempat-tempat yang baik gitu ya, yang nyaman. Oh ternyata di sini tempatnya ada yang baru nih gitu kan. Terus sekalian icip-icip gitu di sana. Kayak gitu. Serunya kayak gitu Mbak. Serunya kayak gitu ya. Jadi Kadang-kadang kita sekalian. juga bawa untuk oleh-oleh juga. Ada yang baru di tempat ini gitu. Kita beli buat oleh-oleh ya itu. Biasanya di Cirebon. Tapi kali Brebes, ini tadi kita belum bawakan Indah, soalnya Indah teleponnya mendadak sih untuk silaturahmi sini. Tadi saya udah nge-spam sebenarnya dari seminggu yang lalu. Kalau misalnya biasanya kan kita booking guest star ya. Kalau ini booking tamu. Ini ayo Prof kesini Prof. Ini harus Katanya dari ada masaknya lengkap gitu. Iya, 10 malam terakhir Ramadan itu kita harus telepon Prof Jojo. Prof bisa nggak kesini? Prof bisa nggak kesini? Ini baru Lebaran bisa saja. kesini. Kayak gitu. ya terus syukurnya tadi bersyukur karena kita sudah diberi Allah rezeki untuk bisa silaturahmi ke rumah nenek, bertemu dengan saudara-saudara karena banyak yang lain yang tidak bisa berangkat mungkin karena sakit atau apa. Nah syukurnya itu kita tingkatkan. Jadi ada kayak gitu. koneksinya dengan Allah. Tapi Ibu pernah nggak anak-anak nanyain kenapa kita nggak jalan-jalan aja sih, kenapa kok harus sambang sana sambang sini, atau kayaknya mereka sudah punya pengertian atau pemahaman oh ini lebih penting ketimbang jalan-jalan bisa di hari lain atau gimana? Kan pada saat kita silaturahmi kan saya di Bandung ya, jadi mereka sambil itu ya jeda ya jalan-jalan. Oh gitu ya, Jadi kan nggak saya di harus Bandung situ terus enggak, mereka bebas setelah ketemu sama nenek sama tante-tantenya, ya udah. Bahkan mereka gabung, ayo kita kemana gitu ya. gitu. Ya, Justru bareng-bareng ya, jalan-jalan kemana gitu Bahkan ya. apalagi Bandung ya. Aduh. Oh, ada banyak ya, makanan-makanannya enak, terus nanti sambil Gitu. nikmatin udaranya gitu. Jadi sambil jalan-jalan ya sambil silaturahmi. Nah, gitu ya. Kuliner Jadi juga. sambil kuliner juga, jangan lupa sambil foto-foto yang estetik Nah, buat itu upload di dia. story. Soalnya kadang-kadang suka kurang ya waktunya. Nggak suka kurang walau Kurang waktunya. waktunya. Wah, ini ya, Ingat suami kan harus kembali berdinas dan segala macam. Wah, itu ya. Gitu. Jamaah Tabung Maghrib, biar nggak penasaran gimana sih lanjutan cerita dari Prof Jojo dan juga Bu Neneng. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di Tabung Maghrib. Tabung Maghrib, Tabung Maghrib. Selamat hari Lebaran, minal aizin wal faizin. Mari mengucapkan syukur kehadirat ilahi. Kita berkumpul semua bersama sanak saudara, tak lupa kawan semua, jumpa di hari bahagia. Kembali lagi di Tabung Maghrib, ngabuburit asik. Aduh, sampai keselak. Sih. Kebanyakan makan
Gule. Aduh, batuknya batuk kecil tapi, aduh, gimana ya? Aduh, batuk cantik. oh, batuk cantik. Aduh, kalau nggak salah tadi bawa sesuatu nggak sih, Bu Neneng? Bawa oleh-oleh loh buat Itu yang Maida. bisa untuk ini. Mudah-mudahan ini bisa. Oh, Bukan. wah ini, bentar. Ini untuk Oh, itu pilek dan untuk semuanya. Daya tahan. Nah, ini ya, coba Mbak Jum, wah ini Mbak Jum ini ternyata. nggak di ini, wah ini jangan-jangan mau kamu minum sendiri ya semuanya. Terima kasih ya Mbak Jum. Oh, ini. Wah, ini lebih dari cukup ini. Nah, ini kemasan travelnya. ini. Ini dia. Sana ini. Masa. Nah, di sini. Cantik Kok ya ya. pas musiknya barang kulo ya. Iya. Kayaknya Ini- mereka juga pengen ya. Mau? Mau itu apa Indah? Beneran mau? Iya dong. Ya udah. Kepo. Masya Allah. Satu aja loh. Allah iya Yunda. Ya dua sama anak Gak Emes. apa-apa soalnya krunya banyak di sini. Ini. Iya. Ini. Nutro. Nutronya ketinggalan. Lagi Mas Tiar Sana. ya. 1, 2, 3. Fitni. Nutro. Nah, Ini Mas Tiar. gimana ini cara Tuh. minumnya Indah? Cara minumnya gampang. Nanti tinggal di Diseduh boleh. Boleh langsung di Langsung Oh, enggak, bukan inhaler. Atau nanti diseduh sama yang minuman-minuman yang lain, teh Boleh, sama air, dicampur ditambahin dengan madu. yang lain. Ada madu hitamnya, itu top markotop Pahit-pahit sukses. menyehatkan begitu ya. Nggak terlalu pahit, enak, iya. Jadi kayak ada habatus saudanya gitu. Jadi Semriwing gitu loh. semriwing, semriwing. Ini deh, ini aku tambahin deh, taruh sini nanti dibagi sama kru TV 9. Aku bagiin setengah-setengah ya. Iya, iya. Susah ya. Siap. Nah, ini udah baik Seperempat, banget seperempat. itu. Oh, kayak gitu bikin- ini. Bentar. Kita kembali kepada amunisi, Bu. Nah, Nah, ya. Ini yang ini dimaksud. dia Apa emangnya dengan minum amunisinya. kayak gini kok bisa sehat sih? Ini kan Fitmi Nutro ini minuman herbal. Hmm. Produk ini terinspirasi dari Al-Quran dan hadis. Oh, kok bisa gitu? Jadi kalau di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah dinyatakan, sudah dituliskan, masa iya sih kita Pakai ragu. meragukannya gitu kan? Sementara Rasulullah juga meminumnya kan? Buatin Iya. zaitun, pernah dengar? Kayaknya semua Watini udah- wa zaitun. Iya, semuanya udah disebut di Al-Quran itu. Iya, ini semuanya ada 32 jenis di dalamnya, ada Iya. kurmanya, ada jahe. Jahe itu kan minumannya surga katanya. Iya. Ya kan? Jadi semuanya ada di sini. Yang pernah Jahe Rasulullah buatin. minum kan, yang pernah Iya. Rasulullah konsumsi. Nah, sekarang dikemas dalam satu Iya, saset. jadi semuanya satu. Kok dikumpulkan bisa jadi sih satu. gitu Iya, kan? kok bisa? Jadi Iya. minumnya kan sudah sunnah Rasul toh. Nah, Kita meraciknya menjadi satu agar kita ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan ya, memang kita produk ini mengajak kita untuk kembali ke fitrah, Oh, memakan seperti itu. minuman yang memang sudah dianjurkan oleh Anjurkan oleh Rasulullah. Rasulullah. Makanya padahal namanya cuma Fitni bawa-bawa Nutro ini Nabi tadi, nggak ya. sengaja pakai ditanya. Heeh. Makanya Kan saya lebih baik batuk-batuk oleh-olehnya gitu. untuk menyehatkan kan daripada makanan terus nanti Mbak Indah batuk. Wah itu makanya Iya ini kan? testi asli ya, testi asli beberapa bulan lalu waktu kita mampir juga iya, ke sini iya, kan iya. Indah sempat sakit itu kan, tipes, gejala tipes, kata dokter minum ini serius, nggak bohong ya, Ya, ini no Masya setting ya, ternyata 1 kali 24 jam langsung enak. Betul. Saya tuh sampai mikir ini sugesti, ini gara-gara Insya ini, Allah. apa karena apa? Padahal obat yang saya minum juga sama, tapi ketambahan ini jadi lebih adem gitu, Ya, tenggorokan tuh betul, enak. Kok gitu pas ya bawa rasanya. lagi untuk sehat berarti. Oh ya, untung sehat Ini ya. sebuah kabar baik ya, Iya. yang tidak hanya baik tapi juga benar karena ada di Quran. Kemudian baik benar itu yang memunculkan sebuah keindahan. Ih, indah jadinya kan, jadi sehat lagi. Cantik loh ini, saya nanti semriwing Baik benar semriwing. indah. Iya. Helm saya sekarang XL, habisin jadi Ah. XXL kayak gitu. Kayak gitu. Prof Jojo juga Iya. kan sibuk sekali. Iya, Itu minumnya betul. gimana, Prof? Iya, kalau saya Boosternya ini. mau tidur, Tidur. itu minum 2,
Tapi nggak pakai diseduh kalau saya langsung, tapi banyak kolega yang pakai di air putih diseduh. Itu terserah nyamannya yang seperti apa. Kan situasi kondisi kan Jadi juga bebas lagi ya. nggak karuan ya. Kadang panas, kadang hujan. Apalagi kemarin waktu umroh dingin banget tuh. Iya. Wah banyak ini yang terbantu dengan ini, masya Allah. Iya, Banyak betul. yang ikut. Saya Kan juga langsung dibayangkan ngeyel, bahwa betul. ini Betul. minuman yang pernah dikonsumsi Rasulullah dalam arti buah-buahnya. Kalau ini kan belum ada zaman Iya. Rasulullah. Cuma saya ingin menegaskan Diracik. bahwa semua racikannya yang waktu itu Rasulullah mengkonsumsi, alhamdulillah Ada sekarang habat ini saudahnya Iya. juga. sahabat Lengkap. yang menemani. Oh, kayak gitu. Minumnya Kalau dapat misalnya amal toh. Pengen stok yang banyak gitu, belinya di mana? Harus Iya hubungi tuh, kemana? boleh ini? banget. Pengen deh kayaknya. Ini kan kayaknya Bahkan jadi baru satu reseller juga, aduh, ih kita mah ya. Oh, langsung ibu-ibunya keluar. Ih, kita mah gimana Bu Iya, ih. Neneng? Mm-mm. Jadi apa 20-40% lah Sebelum berangkat Ininya, kemarin, sebelum berangkat kebetulan jadi reseller. para pejabat pemerintah kota Surabaya itu kan silaturahmi ke rumah. Iya. Kan Enda yang belum pernah ke rumah Oh ini. iya, saya belum ke sana ya. Untuk itu saya kunjungi dulu sekarang ini ya. Nah, itu Nanti babalasnya bawa apa ya ini? nah ya? itu ternyata disuguhi ini para pejabat pemerintah kota itu akhirnya apa yang dikonsumsi. Oh, kalau akhirnya belum berangkat aja itu langsung sudah minta lagi. Oh, kayak Jadi ini marginnya nih untuk ibu-ibu nih kalau yang mau apa bermuamalah 20-40% Mbak Indah. Oh, Dan ini sangat Masya membantu ibu-ibu dan memang apa segala konten-segalanya sudah dipersiapkan. Oh, kayak gitu. Jadi kita nggak usah- Kemana, Bu? Kalau Boleh ke saya. Oh, apakah nomor di bawah ini ada? Ini gimana ya nomornya? Nomor di Nanti bawah. ada Nanti ya, ini ada. Indah. Ini ya. oh. Iya, Boleh jadi melalui kalau Mbak Indah misalnya- juga. Jadi kalau misalnya pengen ya Fit Me Nutro ala Nabi ini sudah Indah buktikan sendiri kayak emang betul San? IG-nya malah ada kok, Ala Iya. Nabi ID. ala Nabi ID. 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 Oh, jadi kalau misalnya yang penasaran, wah itu Boleh. apa sih Fit Me Nutro minuman ala Nabi itu yang kayak gimana? Buka Instagramnya di ala Nabi ID. Di sana nanti Betul. ada ya. Ini para artis loh. Para artis juga minum. Betul, sudah. Duh, kalau Artis bagi ayah kan, terbiasa, sudah. bagi ayah, Bunda dan Indah kan sudah artisnya. Oh, Ini kan gitu. artis TV 9. Iya, iya, gitu. Ini termasuk Oke. artisnya juga. Nanti boleh loh. Kayak gitu. Produk-produknya kalau nggak salah kan ada Ada yang madu, terus ada apa lagi, Bu? apa obat-obat untuk luka gitu kan, P3K lah intinya. P3K. Itu harus ada namanya but-but. Jadi kemarin saya kecipratan minyak, ceritanya lagi masak, terus langsung saya ini kan udah nggak panas gitu, langsung nggak melepuh gitu. Itu tandanya Terus yang suka bengkak, masak loh ya. yang apa namanya jatuh, anak saya kemarin pernah sampai biru, tak olesin itu. Jadi betul-betul ini kembali ke fitrah ya, herbal ya, nggak ada obat-obatan kimianya. Mulai umur berapa bisa konsumsi ini? Mulai bayi boleh, Bayi? sampai ibu hamil, Masih yang digendong Betul. ini itu? betul bisa aman, Gitu. insya Allah. Aman, insya Allah. Jadi Sam- kalau misalnya anak-anak Ibu sekolah hamil, gitu? kalau ibu hamil boleh, kenapa bayi nggak bisa? Oh gitu, Kan? iya betul, makanya aman ya. Kalau Aman. anak-anaknya Bu Neneng, kira-kira minumnya tiap apa ini? Apakah pagi mau berangkat sekolah atau sama seperti Prof Jeje sebelum Iya, tidur atau gimana? setelah sarapan minum satu, mau tidur minum lagi. Jadi sehari 2 kali. Kalau dia lagi batuk pilek, saya kasih 2 langsung. 2 langsung. Nih secangkir begini, Mm-mm. kasih air hangat, diseduh, terus si wanginya Oh, kehirup iya, banget. Jadi Kan wanginya aduh, ada itu toh. enak banget Iya. gitu. Waktu saya kemarin umroh juga gitu, batuknya luar biasa. Luar Langsung biasa. itu Minum sampai ini? diminum. Kemudian ada juga yang apa kayak obat tetes, bukan apa yang wanginya keluar itu loh. Apa sih namanya? Infus Iya. kayak gitu. Itu ada juga yang untuk kalau dulu Tetes zamannya oil, aromaterapi betul gitu aromaterapi ya. kayak begitu, fusion oil namanya. Iya. Waktu saya COVID, Mm-mm. saya menggunakan itu dan alhamdulillah kan Oh, sambil dihirup kayak jadi gitu. tenang, Betul. enak, gitu ya. Relaksasi. Jadi lebih relax. Betul, Wah, banyak itu ya. produknya ala Nabi. Produknya. Namanya ala Nabi. Ala Nabi. Produknya ada Fitmi, ada madu. Madu juga ada yang Iya. untuk detox ibu-ibu. Oh, ini detox Ada biar yang makin untuk kurus, mah. makin kinclong gitu mukanya. Kan biasa kalau ibu-ibu suka bawa lemon, sekarang nggak usah, di situ sudah ada lemonnya. Dan madunya ini aman insya Allah untuk yang diabetes. Wah, Dan ini- selain ini juga ada yang model-model apa kapsul gitu. Ada lagi ini- untuk diabetes, untuk
Siapa? Masya Allah. Prof Jojo Barokah benar-benar gak silaturahmi. salah pilih istri nih ya. Oh Makanya iya, insya amunisi Allah. untuk mudiknya ini aman karena selalu bawa Fit Me Fit Me Nutro. terutama ya untuk hariannya. Iya. Misalnya untuk yang kapsul itu gimana? Kalau kapsul itu ya untuk apa namanya tensi ya, hipertensi, tensi. untuk kardio jantung, juga untuk yang minum segala macam ada itu produk. Tapi kalau yang ini untuk semua orang bisa ya? Betul, kalau ini untuk semua orang bisa. Kalau itu untuk khusus tertentu aja yang penyakit-penyakit apa namanya diabetes. Wah, ada yang seperti begitu. Prof Jojo sampai terpaku melihat Oh istrinya iya, ini nggak saya kan- salah pilih nih. Madu Saya ini kurma ada membersamai, khusus. gitu ya. Madu untuk anak-anak agar anak-anak nafsu makannya bertambah. Wah itu ya, Masya makanya Allah. jamaah tabung maghrib habis ini langsung dibuka ya Instagramnya yaitu Ala Nabi ID, langsung bisa Atau order TikTok ya. saya atau boleh. TikToknya di mana? Gria camper nih. Nah itu, jadi kalau misalnya nanti penasaran gimana sih Fit Me Nutro ala Nabi, mau buktikan sendiri biar tahu nih ya, apakah betul, langsung coba beli satu, pasti ketagihan. Oke jamaah tabung maghrib, kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di tabung maghrib, ngabuburit asik. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di tabung maghrib, tabung maghrib, tabung maghrib. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari bersama sucikan hati kita. Marhaban ya Ramadan, oh indahnya. Mari mengaji bersama sambil menunggu berbuka puasa. Di tabung maghrib, tabung maghrib. Kembali lagi di tabung maghrib, ngabuburit asik. Wah, ini ya, dari tadi kita udah ngobrolin seputar amunisi, cara mudik yang aman. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini biar kita makin ingat lagi nih. Saya pengen tahu tips mudik ala keluarga dari Prof Jojo ini. Ya, Kan gimana? pertama mulai persiapan, niatnya silaturahmi. Niatnya silaturahmi. Ya, perjalanan itu manfaatkan untuk bertadabbur. Ya. Untuk itu tadi kenapa anak-anak kok tenang? Karena anak-anak dilengkapi juga buku. Udah perjalanan itu kita sudah bawa buku itu, ya. Ada buku, ada pengarang-pengarang yang dalam perjalanan sebenarnya. Sehingga apa? Kalau waktu pas sampai Bandung misalnya, di Bandung ini ada pengarang buku besar, seorang ahli sejarah yang luar biasa. Kita silaturahmi ke pengarang itu. Nah di situ biasa dialog. Anak-anak setiap sesi melihat tanaman, melihat sawah, ladang, tolong semua direcord dan dituliskan. Tadabur ya. Jadi karena harus ditulis, sehingga nanti ada laporan. Waktu pulang balik ke Surabaya, cerita itu ceritakan tulis. Termasuk silaturahmi ke sini. Itu juga tidak hal yang saya yakin bukan sia-sia, tapi Allah memberangkatkan luar biasa Bunda. Kita silaturahmi ke rumahnya Indah ini, dekorasinya hijau-hijau. Jadi pas kita itu kok bawa hijau-hijau, kan nggak janji, nggak janji, ya toh. Di samping ya pas nadiin, gitu ya. Kedua, setiap sesi silaturahmi itu manfaatnya juga untuk ke toko-toko besar. Kita mampir, kemudian kita ke ziarah ke para wali. Itu kan kesempatan yang memang harus dibangun. Kalau capek ya kita berkuliner, kita pokoknya semuanya bisa dibicarakan. Oh ada apakah
persiapan itu ada diskusinya. Iya. Ada orang bilang mungkin cekcok kecil, tapi sebenarnya itu diskusi. Bajunya jangan bawa banyak ini. Urusan koper saja itu ada ukurannya. Nah, kita tahu, oh yang harus koper ini, jenis pakaiannya, bajunya, pola sarungnya, semua dikontrol. Dikontrol oleh Bu Neneng. Ada QC-nya ya. Dan persiapannya itu kan. Berasa mau umroh ya. Jadi ini kan persiapan setahun. Jadi jangan urusan lebaran itu tanpa perencanaan, tanpa proposal. Wong kita mau event syuting kayak gini misalnya, mau silaturahmi ke rumah Indah ini, sampai datangkan syuting di rumah Indah itu kan pasti ada proposal. Masa tentang kehidupan dan tentang silaturahmi yang sudah tahunan ini kita tidak siapkan baik-baik. Untuk itu apa? Kita berdoa pada Ya Rab, kemudian juga kita menata diri. Dan ini bagian dari syiar kita. Mari kita hidup-hidupkan silaturahmi, ya, bersama TV 9 itu, sehingga menjadi satu hal yang bahwa hidup ini saling menyapa. Hidup itu saling menyapa, dan itu mari tradisi silaturahmi ini harus dibangun, karena itulah kekuatan. Sama dengan hari ini silaturahmi ke Endah. Kan Japrinya Indah itu saya dalam perjalanan sebenarnya di Japri, ya, oleh panitiamu, ya, itu di Japri. Bisa oke, kita sepakati sekian jamnya ini kita bisa sampai di Surabaya. Duh, nggak sengaja, tapi Allah memberangkatkan tatkala kerinduan pada Rasulullah itu ada, maka langsung bicara fitni. Ini nggak ada di skenario. Iya betul. Kalau ini para pemirsa itu tadi tidak ada di dalam skenario, tidak ada dalam rencana. Tapi memang kami dari rumah membawa, oh ini insya Allah jadi wasilah, Indah tambah sehat. Bagian dari oleh-oleh gitu ya. Bagian dari oleh-oleh, jadi bisa dibuat pakai oleh-oleh. Ini akhirnya saya kepingin gue oleh-oleh ini kan karena nyambung. Ya. Nyambung Akhirnya didialogkan tadi itu, ya Allah. Itulah Allah membuka rahasia-rahasia dalam silaturahmi. Ini sudah satu kekuatan. Iya. Nah kalau gitu masa kita malas bersilaturahim. Lebaran adalah kesempatan, momentum kerinduan, dan ini gerakan kolosal. Gerakan kolosal yang luar biasa, dan anak-anak keluarga diajari apa? Inilah momentum tahunan yang paling spektakuler di mana umat bergerak. Jadi negara ini ekonominya bergerak itu karena umat sedang bergerak. Kan perlu BBM ya, perlu jajan, ya. Perlu semua apapun lah. Jadi tidak ada ajaran Islam itu yang merugikan negara. Pasti menguntungkan negara karena di sini ada perekonomian yang hidup, gitu ya. Jadi apa yang tidak laku di Ramadan itu dan di Lebaran ini? Sandal loh di iklan loh. Ada yang harusnya mudik malahan dia jualan. Gitu. Malah jualan momentumnya. Ya, kan momentumnya. Betul. Jadi nggak hanya euforia aja. Itu, ini biar nggak ketinggalan, ini mungkin dari Bu Neneng bisa kasih tips sekaligus pesan juga untuk ibu-ibu terutama ya yang merasakan wah puyeng gitu kalau misalnya mau mudik. Silakan Bu Neneng. Iya, terutama kita harus menjaga fisik ya. Untuk segala sesuatunya agar tetap fit ya itu tadi. Kemudian selain menjaga fisik juga terutama mental, karena di perjalanan kita menemukan hal-hal yang tak terduga. Kadang kita jalannya benar, ada yang serobot, itu kan mengganggu juga ya mentalitas kita bahwa aduh gitu kan, baru Lebaran nih, udah marah-marah lagi kan, nggak begitu juga. Bahkan sempat saudara kita pada saat tahun lalu ya Mas ya, diserempet motor, kita mau marah yuk gimana, ya udah sabar, memang sudah kadarulahnya seperti begitu. Jadi ya selain sebelumnya kita diskusi dengan anak-anak, maka tagline-nya kita adalah ilmu meluas, hidup maslahat. Hidup maslahat itu kan berarti sebuah kebaikan, ya kan, bukan keburukan. Jadi hal-hal yang kita tampakkan ya harusnya ya dengan sukarela, dengan ikhlas kita berbuat kebaikan, gitu kan. Kemudian ada lagi iman meningkat, maka keluarga akan selamat. Begitu. Masya Allah, itu ya luar biasa sekali. Mungkin sekarang disambung oleh Prof. Jojo, ini ada pesan juga yang ingin disampaikan. Kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia kan yang maslahat. Untuk itu
apakah orang yang dekat dengan kita itu merasa aman, nyaman, tenang, sentosa, bahagia? Kalau belum, berarti kita ini belum memberikan kemanfaatan. Untuk itu apa? Yuk kita bersama-sama hidup sehat, maslahat, manfaat, nikmat. Nah, begitu, itu yang kita tanamkan bersama soalnya. Setiap malam gitu bisikannya ada kemanfaatan apa hari ini. Dan untuk itulah kita berbagi hari ini bahwa silaturahmi itu tambah sehat, manfaat, maslahat, berkat. Masya Oleh Allah. berkat, untuk membawa berkat malah. Berkatnya dari Fit Minute ala Nabi. Masya Dengan Allah. silaturahmi kan Barakallah. panjang usia, Iya. rezekinya juga bertambah. Iya. Insya Allah seperti begitu. Mbak Wah, Indah. luar Insya biasa. Allah Terima kasih begitu. banyak Prof Jojo. Terima kasih loh kita yang terima Sudah kasih. diterima, Kapok, ya. disambangi kok Iya. diterima, jadi seneng. Jangan Ya. kapok-kapok mampir ke sini lagi. Semoga tetap Iya. sehat, walafiat Amin. sampai nanti balik ke rumah ya. Nah, Insya Allah iya, semuanya iya. sehat. Begitu pun untuk Mbak Indah dan Iya, amin, seluruh insya Allah. Wah, Jawa Tamu Maghrib ya, luar biasa sekali obrolan kita di sore hari ini seputar dengan mudik tanpa konflik antara rindu, regulasi, dan realita. Wah, tentunya kami dari Tamu Maghrib 2025 mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita bersukaria di hari yang fitri, tentunya dengan meminum Fit Minute ala Masya Nabi. Allah. Kalau misalnya nanti penasaran, aduh belinya di mana, mau check outnya di mana, langsung kunjungi Instagramnya di Ala Nabi ID. Saya Indah Kumaidi, wakili Zinab Kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi